Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya kita semua yang akan jadi bekal itu adalah takwa. Khairuz zadi takwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ketika harta yang kita usahakan dalam bentangan hidup, ketika pengaruh keluarga, tahta tidak berarti, hanya iman dan takwa lah kelak di hadapan Allah yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita dan menghantarkan kita ke surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan 7 karakter binatang yang ada pada manusia yang harus dihindari tentunya. Semua hal di dunia ini ada pelajarannya, ada hikmahnya, termasuk dari hewan. Manusia makhluk mulia, tapi bisa jadi serendah binatang jika kemanusiaannya tidak dijaga. Akhirnya bisa sampai terjatuh, terperosok ke titik terendah seperti derajatnya hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, di surah Al-A'raf 179. Hewan apa saja yang kadangkala hinggap di manusia karakternya? Ya, karakter hewan kan syahwat. Di mana saja, kepada siapa saja, waktunya kapan saja. Bisa anak ke ibunya, nauzubillah. Bisa bapak ke anaknya, bisa ponakan ke bibinya, itu hewan. Di mana saja, kepada siapa saja, kapan saja, itu hewan bisa menyalurkan syahwatnya. Hewan juga egosentris, egois. Dia walaupun punya harimau, punya dapat kambing satu, kalau ada yang lain menggerogotinya dia usir. Jadi tidak berbagi. Selanjutnya, pendek pikirannya. Hewan itu pendek pikirannya, dangkal, gak luas, tidak dalam. Ya, burung dari dulu sampai sekarang, zaman segala macam, tetap aja sarangnya begitu, tidak ada sedikit pun inovasi, dan tentu tidak beradab, tidak berakhlak. Gak ada hewan yang permisi kalau lewat. Maka kita sama-sama buka 7 karakter binatang yang ada pada manusia yang harus kita hindari. 1, karakter anjing. Anjing itu jeleknya tunduk patuh hanya kepada yang ngasih makan. Walaupun dia penjahat, dia akan loyal. Jadi walaknya itu bukan kepada Allah, tapi walaknya itu, ya wala loyalitasnya itu kepada siapa saja yang ngasih makan. Ya, maka kita tidak boleh begitu. Seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang santri harus istiqomah dalam jalan benar. Walaupun banyak orang yang akan menyuapi dia supaya kenyang, menyuapi dia supaya suaranya parau, menyuapi dia supaya yang haram jadi samar-samar, tidak boleh, karena itu mental, mohon maaf, anjing. Yaitu dia hanya tunduk patuh kepada yang ngasih makan.
Selanjutnya ya makanannya yang kotor-kotor, mohon maaf, kotoran dimakan oleh anjing. Ya manusia kadang-kala riba, kadang-kala hasil nyopet, kadang-kala hasil nyuri, dimakan aja. Selanjutnya kalau anjing itu mengeluh dan kepayahan, coba setiap berapa langkah dia menjulurkan lidahnya, ya ini gitu ya, kepayahan, mengeluh. Selanjutnya ahli bertengkar, anjing itu setiap saat ya hanya gonggongan dan gonggongan saja dengan siapapun, bertengkar merebutkan tulang, menularkan penyakit rabies tentunya, ya buang kotoran di mana saja gitu. Selanjutnya mudah dihasut, kalau oleh majikannya tangkap, kejar atau gigit, ya dia gigit, nggak peduli yang digigitnya itu orang baik orang jahat. Dan susah bersatu gitu ya, anjing itu susah bersatu, beda sama bebek yang bisa berombongan bareng-bareng. Kalau anjing itu susah. Ya begitulah, maka di surah Al-A'raf 176, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la rafa'nahu biha lakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi gitu. Kenapa seperti anjing? Ya antahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jadi ya dia menjulur gitu lidahnya, jika dikasih jurus juga ditinggalkan, sama menjulur, itu sifat anjing. Yang kedua seperti binatang ternak. Binatang ternak harga dirinya itu kan bobot tubuhnya saja, jadi bukan karena karya. Mendingan hewan penjaga gitu yang ada karya. Hewan ternak itu harga dirinya itu di bobotnya. Jadi kalau ada manusia yang hanya mempercantik badannya, memperganteng tubuhnya, ya dia lupa akan karya dan kemanfaatan kepada sesama, ya dia sebenarnya sedang ada di titik terendah, yaitu sebagai hewan ternak yang hanya dihargai sebagai ya akan dimakan tubuhnya, daging gitu. Hewan ayam negeri dipelihara untuk apa? Dagingnya. Sapi dipelihara untuk dagingnya, nggak ada karya-karya yang lain. Nah ini tentu tidak boleh gitu ya. Kita harus jadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas gitu, dengan karya, dengan otak gitu ya, dengan inovasi. Maka di surah Al-A'raf 179 yang tadi di awal disampaikan, ada ulaika kal an'am bal hum adall. Yang nomor ketiga seperti kera. Kera itu binatang serakah. Jadi kalau ada binatang yang paling serakah, kera. Kalau dilempari pisang, dia belum makan, karena ada pisang di depannya masih banyak, dia ambil semuanya, dia tunggu semuanya sampai dilempari oleh yang ngasihnya itu semuanya. Itu binatang serakah gitu. Pencuri juga terus selonong orangnya itu ya, terus mohon maaf cunihin ya, terus pengeroyok. Jadi dia kalau berantem itu keroyokan, terus serakah dan jahil. Jadi kera itu jahil. Maka di surah Al-Baqarah 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi kalau merujuk ke tafsir itu, orang-orang Yahudi di hari Sabtu dilarang untuk mencari ikan, tapi dia melanggar, harusnya ibadah karena Sabtu itu seperti Jumatnya kalau orang Islam. Dia malah dilawan perintah Tuhannya, maka kunu qiradatan khasiin, kamu akan ada jadi ekor monyet yang hina. Itu monyet itu pencuri, selonong, cunihin, pengeroyok, serakah dan jahil. Itu kalau manusia seperti yang tadi berarti derajatnya kera, na'udzubillah. Yang nomor keempat seperti babi. Di Al-Maidah ayat 60 disebutkan, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Jadi
selain tadi kera, kirodah, ada khonazir, yaitu ya jamak dari khinjirun, artinya babi, ya, babi. Nah, apa itu babi? Babi itu satu rakus. Di manusia ada yang mental babi, rakus. Yang kedua, kotor. Babi itu nggak suka kebersihan karena dia ya terus aja sesegrok dan mencari sesuatu dari yang kotor-kotor. Selanjutnya jorok, bahkan muntahnya sendiri dimakan lagi. Mohon maaf, kotorannya sendiri dimakan lagi, gitu. Dan konon kencingnya juga dimakan. Dan babi itu dayus. Dayus itu dia cuek aja, anaknya dibunuh cuek, istrinya gitu ya, atau anaknya ada yang ini cuek gitu. Itu babi. Dayus itu orang yang tidak cemburu ketika keluarganya digoda dan lain-lain. Nomor kelima, seperti laba-laba. Laba-laba itu penipu. Jadi dia bikin jaring untuk menjaring orang-orang atau mangsanya ke jaring dia. Jadi penipu, penjebak, itu laba-laba. Jadi kalau ada ustadz, kiai, dia hanya nyari dunia saja untuk dirinya, gitu ya. Dijaring dunia dengan ya keilmuannya, maka dia bermental laba-laba. Gitu. Bukannya membesarkan syiar Allah, membesarkan pesantren, membesarkan syiar-syiar Allah, tapi dia memperkaya diri sendiri. Itu laba-laba, penipu, penjebak, dan menjaring segala keuntungan untuk dirinya, dan jumawa dengan karyanya. Maka di surah Al-Ankabut ayat 41, masalul ladina takhadu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittahadat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Jadi ankabut itu seolah-olah merasa jaringnya itu hebat gitu. Jadi dia orang jumawa, selanjutnya menjebak, menipu, dan menjaring untuk keuntungan pribadi, keserakahan. Yang nomor keenam, seperti nyamuk. Nyamuk itu ya ada karakter manusia yang seperti nyamuk. Apa itu nyamuk? Makan dari menyakiti orang lain. Itu nyamuk. Jadi kalau ada orang sikut kanan, sikut kiri, injak ke bawah, menyundul ke atas, menyikut kanan kiri, berarti itu nyamuk, karena mencari makan, mencari kedudukan, mencari pengaruh dengan menyakiti orang lain. Selanjutnya, dia menebarkan keburukan dengan ya penyakit demam berdarahnya, dia tebar ke manusia, gitu ya. Itu menyakiti orang lain tadi. Selanjutnya juga menyebar keburukan, dan nyuri juga mengganggu orang. Maka di surah Al-Baqarah 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan hatta dengan nyamuk, ya bahkan lebih rendah dari nyamuk. Selanjutnya yang ketujuh, terakhir, 7 karakter binatang yang ada pada manusia yang harus kita waspadai adalah seperti keledai. Keledai itu bodoh, tapi sotoy, sok tahu, terus tidak waspada. Dia tadi terperosok, balik lagi, lewat lagi ke situ, terperosok lagi, balik lagi, terperosok lagi, nggak mikir. Jadi itu keledai, bodoh, sotoy, gitu, dan tidak pemalas, tidak punya cita-cita, dan lain-lain. Maka di surah Al-Jumu'ah, masalul ladina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Jadi ya, orang dia kitab ada, buku ada, pesantren dekat, ulama ada, tapi nggak mau dia minterin dirinya. Itu keledai. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 7 karakter binatang tersebut.
Ya Allah, perbaiki akhirat kami, karena pada akhirnya kami semua akan berpulang ke akhirat. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyina, perbaiki dunia kami, karena bagaimanapun kami sedang hidup di dunia ini. Ya Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan sisa usia ini terus mengumpulkan amal kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin, dan menjadikanlah kematian kami kelak istirahat dari berbagai keburukan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.